Selamat pagi, ladies. Selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu lagi dengan teman-teman di sini dan juga yang menonton di YouTube nantinya. Pagi hari ini kita tetap dalam tema Fruitful Ladies, di mana kita setiap minggunya membahas satu buah roh dan menerima kesaksian tentang kemuliaan Tuhan yang terjadi pada hidup secara pribadi. Kita telah berbicara tentang kasih, minggu pertama sukacita telah kita bicarakan, damai sejahtera telah kita bicarakan, kesabaran, dan sekarang kita bicara tentang kemurahan, generosity, bermurah hati. Nah, dan kebaikan. Gimana caranya kita bisa mengaplikasikan kebaikan yang kita terima dari Tuhan dalam kesehariannya kita. Maka dari itu kita belajar untuk generous kepada apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, menerima apa yang Tuhan berikan dan memberikan kepada orang lain apa yang Tuhan mau kita salurkan kepada orang lain. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan membuka dalam doa dan setelah itu ada penjelasan sedikit sebelum kita akan menginterview tamu kita hari ini. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis aja sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tersebut nantinya pada saat sesi tanya jawab. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang murah hati, Engkau Allah yang begitu baik, memberikan melebihi dari apa kami bisa harapkan, pikirkan, dan bayangkan. Engkau begitu pengertian atas kehidupan kami, dan Engkau begitu sabar terhadap kami. Setiap hal yang kami rindukan untuk terjadi dalam kehidupan kami, Engkau telah teladani Tuhan. Engkaulah teladan yang sempurna, Engkaulah panutan kami Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kelegaan dan Engkau yang menyanggupi kami untuk bukan hanya percaya kepada kebenaran firman-Mu, tapi menghidupi firman-Mu. Kami berharap Tuhan setiap buah-buah roh akan bertumbuh secara lebat dalam kehidupan kami, sehingga bukan kami saja yang menerima kebaikan tersebut, tapi kami pun juga bisa membagikan kepada banyak orang, sehingga mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui alat-Mu Tuhan. Kami berharap pagi hari ini kami diinspirasikan Tuhan melalui pembicaraan dengan Dr. Stephanie. Kami berharap penuh Tuhan agar apa yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan beliau, semua kebaikan surga yang Engkau telah curahkan terhadap kehidupan beliau menjadi kesaksian indah, harum bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkaulah pusat dari segala kesaksian kami. Kesaksian kami terjadi hanya karena kebaikan Tuhan. Dan Engkaulah yang menjadi pribadi terpenting dalam kesaksian ini. Terpujilah Engkau Tuhan, biar hati kami yang Kau ubahkan, pikiran kami yang Kau cerdaskan, dan kami sanggup melakukan kehendak-Mu di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami siap belajar, dan nama Tuhan yang akan memimpin kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, so ladies, kita akan berbicara sedikit sebelum kita menginterview tamu kita pagi hari ini. Kalau kita berbicara tentang topik kalau bahasa Inggrisnya generosity, kita mungkin akan menganggap bahwa oke, kita dipanggil untuk berbagi, untuk menolong, untuk membagikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi yang paling sering kita tanyakan adalah gimana sih caranya membagi sesuatu kepada orang yang tepat untuk tujuan yang tepat dan dengan hati yang tepat juga. Karena kita jangan sampai membagikan sesuatu kepada orang dengan niat agar kita bisa mendapatkan balik. Kita bukan memancing berkat, kita menjadi penyalur berkat. Karena Tuhan berikan kita berlimpah-limpah, kita pun juga bisa dipimpin oleh Tuhan untuk membagikan kepada tempat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan juga untuk orang itu bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dia. Saya nggak tahu kalau saudara pernah nggak mengalami saat lagi sulit sekali dalam kehidupan ini. Tiba-tiba tanpa pernah cerita sama orang, hanya bilang kepada Tuhan. Ada orang datang menolong persis apa yang Anda butuhkan. Siapa yang mengirim orang tersebut kalau bukan Tuhan? Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Dan banyak hal kadang-kadang dalam hidup kita, doa kita belum dijawab. Bukan karena Tuhan tidak peduli, karena kita belum siap, karena itu bukan doa yang terbaik untuk kita, karena ada pas momentum yang tepat yang Tuhan ingin berikan melebihi dari apa kita bisa harapkan dan bayangkan.
Jadi Tuhan adalah Tuhan yang maha pemurah. Ia sebegitu baik dalam kehidupan kita. Kita boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi selain kita menerima, kita pun diajarkan oleh Tuhan untuk jangan hitung-hitungan. Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Tuhan tidak menggunakan kalkulator dalam mengasihi kita. Kita pun tidak menggunakan kalkulator dalam mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa hitung-hitungan bahwa Tuhan hari ini kan Tuhan ngasih saya sekian kemarin. Jadi saya hanya bisa ngasih sekian ya Tuhan ya. Habis itu ngasih dikit sih. Tapi kita harus bilang bahwa Tuhan, apa yang milik saya adalah milik Tuhan. Ini cuma pinjaman dari Tuhan semata, atau hanya menjadi manajer, menjadi pengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi penyalur dari kebaikan tersebut. Nah, kebaikan tidak diukur oleh finansial. Saya berbuat baik kepada orang, tidak harus lalu artinya saya ngasih dia uang. Karena memberi itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa memberi tepat sasaran. Ada satu cerita saya pernah alamin ya, ada dua orang. Satu orang ceria banget. Satu orang sedih terus mukanya kayak, "Oh, susah terus nih Tres, suami aku nggak kerja. Aku aduh, susah banget, anaknya banyak, makan ini gitu." Terus saya agak kasihan dengan ceritanya, tapi saya berdoa sedang Tuhan, saya salurkan kemana ya? Tiba-tiba saya ada satu orang yang ceria banget, yang kayak, "Chase, iya gimana? Oh iya, nah, yang kayak ceria aja, nggak ada apa-apa." Lagi berdoa, kenapa Tuhan suruh kasih uang ke orang yang ceria, bukan orang yang kesusahan mukanya? Ini aneh banget, ini pelajaran berharga buat saya. Ya udah saya setia lah orang, tapi kan aduh Tuhan, dia kan nggak ada masalah. Kok uang ini kan mendingan dikasih orang yang bermasalah. Saya tapi nurut pada Tuhan. Ya udahlah, nggak ngerti kenapa. Saya bilang jangan marah ya. Ini titipan dari Tuhan melalui saya. Tapi please don't remember me. Ini dari Tuhan kok. Just give thanks to Him. Dia bilang itu angkanya persis yang dia perlukan lagi emergency. Dan dia bilang dia lagi mengalami masalah keuangan satu keluarganya, tapi dia nggak mau cerita sama orang-orang. Jadi orang nggak tahu. Tapi itu angka persis untuk membuat rumah itu bisa hidup. Misalnya kayak listrik lah, apalah gitu-gitu. Terus saya pikir kayak, wow Tuhan, itu Roh Kudus tuh dahsyat banget. Dahsyat banget. Nah, terus saya lihat Instagramnya teman saya yang kesusahan ini. Besoknya dia makan steak mewah banget. Mereka cuma saya nggak sebut namanya biar nggak tahu spesifik. Di jumlah keluarganya. Tapi makannya itu benar-benar cukup mewah. Saya mikir, terima kasih ya Tuhan. Karena saya yang pas-pasan pun juga kalau melihat orang uang yang saya kasih untuk kemewahan, makan-makan mewah berkelimpahan, padahal bisa uangnya bisa sebulan, tapi ya bisa cuma sehari juga akan sedih ya dengarnya gitu ya. Sedang Roh Kudus, terima kasih banyak untuk pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita kemana menabur, kepada orang, kepada siapa, dan untuk tujuan apa. Sehingga saat kita memberi, saat kita memberikan kebaikan, apapun bentuknya, waktu kita, energi, tenaga kita, pikiran kita, keuangan kita, pertemanan kita, mintalah Roh Kudus untuk memimpin kita sehingga kebaikan kita dengan campur tangan Tuhan dituntun kepada Tuhan. Tapi tidak selamanya kita harus dituntun ya. Ada masanya logika kita jalan. Ini orang kasihan. Saya nggak perlu berdoa. Saya mau tolong dia. Ini nggak akan susah kok kalau saya kasih uang sekian. Tolonglah. Dan jangan ingat lagi pertolongan kita kepada orang yang telah kita berikan. Jadi valuta pertolongan kita, kebaikan kita, tidak diukur melalui finansial. Bisa melalui waktu. Anda menemani seseorang yang sedang berduka. Bisa melalui pikiran. Anda menolong seseorang yang selalu punya masalah keuangan, tapi um, padahal uangnya sebenarnya gaji cukup, tapi selalu punya masalah keuangan. Sehingga Anda mungkin nggak membantu dia dengan keuangan. Anda bantu dia dengan, duduk baik-baik yuk. Kamu pengeluarannya apa aja? Saya mau bantu kamu lihat kebocoran di mana keuangan kamu. Itu adalah sebuah kebaikan, sebuah pertolongan. Kita hitung, oke, kamu mahalnya di makanan GoFood nih, kamu kurangin deh. Mungkin kamu masaknya hanya GoFood hari weekend aja, atau cari yang lebih murah. Ini deliverynya aja kemahalan dan sebagainya. Sehingga kita bisa bantu mereka untuk bisa mempunyai keuangan yang lebih sehat. Jadi sebenarnya cukup banyaknya kurang atau kelebihan itu bukan karena apa yang kita miliki, tapi pengelolaan kita. Nah, kebaikan pun juga bisa berarti bukan cuma menemani, menolong mereka secara pikiran, juga bisa mendoakan mereka dari jauh. Atau bisa juga berbicara yang baik tentang mereka saat mereka tidak ada di situ. Saya pernah satu meja dengan saya teman baru, saya duduk, mereka gosipin satu orang. Saya pikir siapa ya orang itu ya?
Tiba-tiba orangnya datang. Diam, 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 diam. Udah datang, datang. Apa kabar? Semua baik-baik dan mancing cerita dan berbicara kagum dan sebagainya. Terus saya sedih banget. Dan saya bilang, wow, mereka kagum di depannya dia. Mereka bicara baik-baiknya dia. Pas dia lagi nggak ada, mereka gosipin dia. Dalam hati, ya waktu tinggal nunggu waktu aja, pasti giliran saya kan diomongin. Jadi saat di meja itu saya diem aja. Orang nanya apa, saya jawab pendek. Karena saya nggak mau dia tahu banyak tentang saya. Ya, itu satu hal yang menarik ya. Maksudnya kita kadang-kadang merasa bahwa kebaikan itu hanya dalam bentuk tertentu. Padahal kebaikan adalah menjadi teman yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Dan ini semua nggak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan sumber segala kebaikan, agar dari kelimpahannya Tuhan memenuhi ruang hati hidup kita. Kita pun bisa memberikan kepada orang lain kebaikan surga yang kita telah rasakan. Kita hanya bisa memberi dari kelimpahan. Seringkali sulit memberi dari kekurangan. Kalau kekurangan kita akan capek. Kalau kita punya air, tinggal sedikit. Kita beri, kita sendiri habis airnya. Tapi kalau kita punya mata air yang berkelimpahan, kita kasih-kasih orang terus, nggak akan habis-habis. Maka itu sumber air kelimpahan harus dari Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kebaikan kita bukan secara matematika, tapi karena dari hati yang bersyukur, Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita, mencurahkan kebaikan, sehingga kita bisa menjadi pemberi kebaikan bagi dunia. Dunia perlu kebaikan, karena di dunia banyak sekali kebaikan dalam bentuk kamera rekod. Direkam oleh kamera untuk memuji diri sendiri, untuk memuji institusi. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Kalau memberikan kebaikan, jangan izinkan tangan kiri mengetahui apa yang tangan kanan lakukan. Dan kita pun harus memberikan kebaikan dengan tetap memberikan martabat orang yang menerima. Jangan mempermalukan orang yang kita tolong. Kita nggak perlu mempermalukan mereka. Kalau kita menolong mereka, menolonglah dengan sukacita. Karena Tuhan telah menolong kita. Kita bisa menolong orang-orang dan orang lain nggak perlu tahu. Dan saya berharap kita semua di tempat ini maupun yang mendengarkan, kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan menerima kebaikan Tuhan dengan bentuk banyak hal dan memberikan kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Dan kebaikan salah satunya adalah contohnya adalah mengampuni yang bersalah kepada kita. Itu adalah kebaikan yang kita bisa berikan bagi mereka yang tidak mengerti apa mereka perbuat. So ladies, satu hal lagi, saya bersyukur sekali pada hari ini, pagi hari ini, kita semua beruntung untuk bisa punya pembicara tamu yang akan saya interview sebentar lagi. Beliau adalah seorang dokter yang sangat saya kagumi. Mukanya seperti orang bule, tapi beliau lahirnya Dr. Yvonne Stephanie B. Lahunduitan, lahir di Belanda dan bekerja di Indonesia. Beliau adalah seorang dokter yang belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi di Manado untuk S1-nya dan S2-nya di Urban Health Mahidol, University of Bangkok di Thailand. Dan sekarang beliau juga aktif untuk menyuarakan bayi-bayi yang tidak punya suara untuk minta hidup mereka dipertahankan. Jadi beliau adalah salah satu founders dari Pro-Life Movement Indonesia, di mana melindungi ibu dan anak, terutama anak dalam janin, anak masih bayi dalam janin sang ibu. Dan masih banyak prestasi beliau, tapi satu hal yang saya syukuri mengenal beliau dari tahun lalu, saya tahu bahwa beliau adalah seorang yang sangat murah hati, sangat penuh dengan kebaikan, a generous person yang Tuhan pakai secara dahsyat untuk memberi pengaruh dalam dunia medis, dalam dunia rohani, dalam pertemanan, and many many good things about her yang kita bisa pelajari hari ini. So, ladies, tanpa panjang lebar, kita undang Dr. Stephanie. Thank you dokter, terima kasih banyak untuk mau bergabung dengan kita, memberikan um, uh, kesaksian indah akan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan Dr. Stephanie. Really good to see you, Dok. Thank you so much. Selamat pagi semuanya, good morning. Dan Yeah. senang sekali pagi ini diundang oleh Pastor Tracy Trinita dan kita bisa bergabung bersama-sama Ladies Discipleships juga ya dari Pastor Tracy ya, Fruitful Ladies from the Fruit of the Spirit.
Iya dok. Luar biasa sekali. Tadi saya mendengarkan pembahasannya di awal gitu dari firman Tuhan. Itu hati saya udah tersentuh-sentuh dan rasanya sudah komplit semuanya. Senang Aduh. sekali dan rasanya mendapatkan aliran air hidup ya. Eh, di apa namanya, disemangatin lagi, dikuatkan, diingatkan, itu luar biasa banget. Dan itu yang memang kita perlu banget gitu. Terima kasih Aduh. sekali untuk undangannya pagi ini boleh bersama-sama. Baik, Terima kasih saya banyak, Dokter Stefani. Iya, Dokter Stefani, mungkin boleh perkenalkan kepada kita, Dokter Stefani, uh, uh, latar belakang Dokter Stefani, dan juga bagaimana Dokter Stefani menjadi orang Kristen. oke. Terima kasih. Latar belakang saya ya. Saya ayahnya juga dokter. Dia lulusan Erlangga, Surabaya. Ibu saya dari Belanda, Jerman ya dia. Dan kami 5 bersaudara. Yang paling tua itu saya. Dan yang kedua dokter juga, dia spesialis bedah anak. Spesialis bedah anak. Yang ketiga dan keempat pilot. Dan yang kelima adik perempuannya yang paling bungsu, dia itu um, dia sekretaris. Dulu dia sekretarisnya duta Mesir kalau saya nggak salah ya di Jakarta, dan kemudian dia menikah dengan pilot angkatan udara dan saat ini mereka bertugas di Kupang. Ah, Jadi suaminya menjadi Danlanut El Tari Kupang. Seperti itu. Dan saya menikah dengan pilot juga, pilot Garuda sebelumnya, tapi sekarang dia sudah pensiun. Jadi udah 3 tahunan ini deh pensiunnya begitu ya. Saya punya seorang putri, dia tinggal di Bali, jadi dia tetangga dengan Tracy, iya. kerja di sana. Uh, Baik, jadi saya menjadi pengikut Tuhan Yesus yang saya pikir ini yang sejati ya, yang sebelumnya cuma ikut-ikutan, nggak begitu ngerti gitu. Sejak tahun 1994, yaitu setelah melalui satu proses pertobatan. Waktu saya melihat, ya saya juga pasti ada masalah ini, masalah itu, segala macam masalah gitu ya. Tapi satu saat waktu saya sedang praktek, terus saya ngeliat loh, ada pasien saya yang dipukul suami, misalnya karena suaminya selingkuh, dia komplain dan dipukul gitu ya. Ini suaminya petinju, ternyata petinju nasional, sedangkan istrinya pemain voli nasional. Si istrinya itu sebenarnya juga dari seberang ya, jadi dari Muslim, tapi kemudian mengikut Kristus sungguh-sungguh gitu. Sedangkan yang suaminya ini Kristen gitu, tapi sangat tidak menjadi panutan. Dan dia datang ke saya itu setelah dia keluar dari rumah sakit dengan 17 jahitan, tapi kemudian di kepala ya, karena di apa namanya, dia dilempar ke tembok gitu. Terus akhirnya dia itu harus buka jahitan. Sudah waktunya buka jahitan, dia datang ke saya dan dia cerita semuanya gitu ya, saya sedih sekali. Terus ada lagi kasus-kasus lain, misalnya eh, eh, suami yang suka dipukul istri misalnya gitu ya, jadi istrinya jagoan. Kalau suaminya telat pulang, digigit lah, dipukul, ditendang kayak begitu ya, dan suami itu datang dengan luka-luka gitu. Jadi dan akhirnya suaminya bilang, saya kan
nggak tega mau pukul perempuan, katanya. Wah, itu istri saya ya, jadi saya cuma bertahan tapi ya saya korban, ini luka jadi minta tolong diobatin misalnya gitu. Ada lagi kasus-kasus tetangga saya, dia itu percaya sekali dengan suami, tapi sekalinya dia ketahuan, jadi setelah berapa lama ya menikah, sudah punya anak dua, tiba-tiba ketahuan suaminya, pas ketahuan ada 6 selingkuhannya gitu ya. Itu kan ngeri semua gitu, dan akhirnya teman saya itu yang kesurupan lah, yang apa namanya, tetangga itu yang mau bunuh diri, yang segala macam. Ada lagi kasus-kasus orang tua begitu kecewa karena anak-anaknya jual semua barang-barangnya, ketahuan dia udah masuk di lingkungan narkoba, misalnya kayak gitu. Ya. Waktu itu saya merasa, aduh Tuhan, gimana kalau saya tiba-tiba ngalamin sesuatu yang ya yang seperti beginilah, masalah manusia gitu ya, dan saya harus kemana, saya harus bagaimana. Nah, waktu saya bertanya-tanya seperti itu, Tuhan menjamah hati saya gitu. Sepertinya saya disuruh, tadinya saya di gereja, satu gereja yang lain gitu ya, tapi kemudian satu saat saya mengikuti gereja yang waktu itu pastornya itu pendeta Stephen Kong. Ya. Dan pas saya masuk pertama kali sekali, itu pun bergumul dulu gitu masuknya. Bener nggak saya mesti masuk di sini kayak gitu ya. Tapi kayaknya dorongannya kuat banget, dan saya dianterin oleh satu saudara gitu. Ayo, ayo kalau kamu mau di situ, ayo, ayo. Kita ke sana dengar. Saya duduk di balkon, saya ingat tahun 94, dan kemudian benar-benar di situ tiba-tiba ada satu calling gitu. Nah, saya belum pernah dengar yang seperti itu gitu kan. Eh, Dibilang, siapa yang hari ini mau menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhannya, silakan angkat tangan setelah dia khotbah gitu ya. Waktu itu dia bilang, dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup mengampuni dan menjadikan putih seperti salju, yang seperti itulah gitu. Dan nggak terasa tangan saya paling tinggi. Saya ngerasa tangan saya paling tinggi, air mata saya meleleh-meleleh. Saya baru tahu kalau saya juga orang yang sangat berdosa gitu ya. Setelah dikupas-kupas masalah dosa dan sebagainya, baru saya ngerti. Ya ampun, tadinya saya pikir saya orang yang cukup baik, nanti mati masuk surga gitu. Baru saya tahu, waduh kalau saya tiba-tiba mati gitu, ternyata saya lurus-lurus masuk neraka. Di sana saya mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa, dan saya terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan melalui proses itu gitu, pertobatan setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat itu saya sadar bahwa Tuhan sendiri yang benar-benar baik dan sudah beranugerah dengan saya. Dia memilih, dia menangkap saya, seorang yang berdosa, menjadi milik kepunyaannya sendiri gitu ya. Puji Tuhan banget, puji Tuhan banget. Saya diselamatkan semata-mata hanya karena anugerahnya. Selanjutnya di tahun 94 itu juga Tuhan pimpin saya untuk mengikuti sebuah kelas pelatihan pemuritan di Jakarta. Di sana saya belajar firman Tuhan, baru saya lumayan ngerti-ngerti gitu ya tentang betapa seriusnya masalah dosa. Banyak orang nggak ngerti kalau dosa itu gigitannya maut gitu ya, dan akan membawa kita pada kematian kekal gitu. Nah, di situ saya mulai ngerti, oh iya ya, dosa itu harus diselesaikan. Jangan disimpan-simpan walaupun cuma 1%, setengah persen, nggak bisa. 100% harus kita sungguh-sungguh eh, mohon pengampunan Tuhan terhadap apapun juga. Dan sebaliknya,
kita tahu betapa Tuhan itu baik banget ya. Dan dia yang terus mencari milik kepunyaannya untuk diselamatkan. Jadi kita sendiri sih nggak bisa cari Tuhan waktu kita masih dalam dosa. Pasti kita bikin suka-sukanya kita sendiri, jalannya kita sendiri, hebatnya kita sendiri. Tapi Tuhan berinisiatif mencari milik kepunyaannya yang sudah dia tetapkan sejak dalam kekekalan bahwa eh, ini adalah kaum pilihan. Nah, jadi saya jadi lebih ngerti tentang siapa Tuhan itu, Ya, tentang arti penyaliban Kristus untuk ya, kita semuanya, tentang musuh Allah dan musuh kita manusia itu siapa, ya si iblis, kedagingan kita, tawaran dunia gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati ya kejeblos gitu. ya, Dan saya juga jadi mengerti tentang tujuan hidup di dalam dunia ini dan apa sih tugas kita di dunia gitu. Kalau tadinya kan saya cuma pikir ya udah sekarang ada rumah tangga, em, jadi ibu rumah tangga, sebagai dokter jadi dokter, bangun ya kerja, ya begitu-begitu deh gitu ya. Tapi saya nggak tahu bahwa hidup itu tujuannya adalah harus hidup memuliakan Tuhan dan bagaimana kita menikmati Tuhan dalam hidup ini. Dan ya, tugas kita adalah benar-benar harus melayani Tuhan melalui apapun juga di dunia ini. Jadi segala sesuatu yang terkecil sekalipun yang kita kerjakan itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. ya. Nah, dan Dok, aku pengen nanya sedikit ya dok. Kan ya tadi ya dokter bilang bahwa tahun 94 ini tahun pertobatan. Padahal dokter kan udah ke gereja dari kecil, oh bertumbuh ya dalam gereja. Nah, ini satu hal yang bagus banget untuk kami semua ingat bahwa keselamatan itu tidak otomatis kita dapatkan karena keturunan orang Kristen. iya Bapak Ibu kita Kristen tidak menjamin bahwa kita otomatis Kristen. Kita iya harus bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat, menyesali dosa kita, dan meminta Tuhan untuk masuk dalam hati kita secara pribadi. Enggak, ini tidak bisa diwakili oleh orang tua kita, iya kita dan keluarga kita. Saya juga suka banget yang dokter tadi bilang bahwa dokter mengalami pertobatan karena mendengar begitu banyak keluh kesah dari suami ataupun istri yang mengalami um, uh, di abuse di iya abuse ya, uh, dalam rumah tangga gitu. Ini menarik banget karena banyak sekali wanita berpikir ya dok ya bahwa abuse itu hanya pria ke wanita, tapi banyak kasus hmm, wanita ke pria. iya Kita iya kalau mendengarkan kasus abuse, kasus victim, kita harus dengar dari dua belah sisi. Jangan betul pernah langsung dengar dari pihak perempuan atau pihak pria, langsung kita bikin konklusi, iya hakimi. Ini sering kali saya dengar bahwa banyak banyak sekali pria tidak berbicara karena mungkin sifat pria memang jarang berbicara. Jadi dia kayak tadi dokter cerita ada suami suami dipukul sama istrinya kalau pulang telat dan sebagainya. Mungkin dia iya tipe orang yang nggak akan cerita juga gitu apa iya yang iya iya tapi itu bisa diputar balik ceritanya. Jadi ini satu hal yang membawa kita kepada kedewasaan iman, ladies, bahwa setiap kali dengar cerita, jangan terima mentah-mentah. Dengar sisi lain dari kisah tersebut. Itu sebuah kedewasaan iman yang membawa kita kepada menjadi pribadi yang pengertian. Nggak cuma asal menerima informasi tanpa mencerna dengan baik. Kita punya otak, kita punya naluri, kita punya kata-kata yang bisa bertanya lagi, kenapa terjadi dan sebagainya. Untuk mencari klarifikasi sebelum kita menghakimi seseorang atau mengkotak-kotakan seseorang kepada hal yang terjadi gitu. Terus saya juga suka banget ya waktu dokter mengalami pertobatan karena di gereja yang bisa membawa pertumbuhan rohani sehingga iya ada pemuritan setelah itu. Ini penting sekali kita harus bertumbuh di gereja. Kalau iya gereja di mana kita tinggal tidak membawa pertumbuhan rohani, bukan gereja yang salah. Mungkin ilmu yang kita perlukan berbeda. iya Eh, jadi kita mungkin kayak tadi Dokter Stefani pindah ke gereja di mana dia menerima asupan nutrisi rohani yang jauh lebih diperlukan daripada gereja sebelumnya. Dan akhirnya mengikuti jejak berikutnya itu pemuritan. By the way, kita di sini pemuritan ya. This is a discipleship, pemuritan bahasa Indonesianya. So this is keren equipping kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dok, saya suka banget yang karena pertobatan tersebut dokter jadi bisa tahu siapa Tuhan, apa tujuan hidup, dan menikmati Tuhan. I love that. Openingnya tahu siapa dia,
tahu apa yang saya harus lakukan, dan menikmati Tuhan. Itu what a beautiful story. Nah, Dok, Ya, dan I can see this, bagaimana dokter mengaplikasikan ini dalam pekerjaan dokter gitu. Sebagai dokter pasti berbeda kan. Pas udah lahir baru, melayani sebagai dokter pasti berbeda karena udah melalui lensa kacamata hidup dalam Kristus gitu. ya, Uh, Dok, apa sih tantangan, rintangan, dan indahnya menjadi dokter? ya, ya. Tantangan pasti pasti banyak juga ya. Em, eh, Tantangan untuk menjadi dokter atau tantangan untuk Menjadi dokter berhutang. Kristen. Oh, oke, oke, oke. Setelah bertobat kan pasti ada perubahan. Mungkin kalau dulunya sebelum bertobat menjadi dokter ya, ya melayani masyarakat. Tapi setelah menjadi orang Kristen, ada nggak hal yang berbeda Oh dari iya, menjadi dokter sebagai orang Kristen gitu? Waktu iya, saya iya, modeling, iya. waktu saya modeling dulu juga beda dok. Pas sebelum kenal Tuhan, modeling hanya untuk saya pribadi, biar saya kaya Betul. kenal. Pas udah kenal Tuhan, tiba-tiba cara bekerjanya beda banget dok. Ambisinya Iya, berubah, betul. semuanya jadi berubah gitu. Lebih enak ikut Tuhan sebagai model daripada sebelum kenal Tuhan. Iya, betul sekali. Jadi, kalau tadinya kan kita lebih waktu bekerja sebagai dokter gitu, itu kita lebih melihat kepada keadaan fisiknya dia gitu ya. Kalau dia sudah bermasalah banget, saya bingung gitu, ini mesti diapain nih gitu ya. Tapi sejak sejak kita sudah jadi anak Tuhan, jadi murid Kristus gitu, itu beda penanganannya. Kita jadi ngelihat ke dua sisi, bukan hanya kepada fisiknya semata-mata, tetapi juga kepada keadaan rohaninya. Kan pasien yang datang menemui dokter itu sering sekali yang patah semangat, yang kesakitan banget, yang tadinya mungkin kelihatan dia seperti beriman, tiba-tiba males ikut Tuhan. Sejak aku ikut Tuhan ternyata banyak masalah, ternyata saya begini begitu. Um, ada yang waktu mau disuntik aja nggak bisa tembus, punya ilmu kebal. Misalnya Wow. kayak gitu ya. Sampai kalau tadinya saya nggak tahu mesti bagaimana, tapi setelah saya dalam Tuhan, saya dapat banyak pengajaran, pelajaran gitu untuk saya bisa mengerjakan di dalam ruang praktek saya. Jadi um, walaupun kita tahu ya bahwa Indonesia ini ya majority-nya siapa gitu kan, um, bagaimana didominasi oleh agama Muslim, jadi nggak gampang juga gitu. Pasien saya mungkin 90% yang mereka juga gitu. Uh, ada yang baik-baik, ada yang datang dengan modelnya ya serem juga gitu ya. Tapi ya kalau dokter kan harus menerima siapa aja yang datang ke dia gitu, nggak pakai milih-milih gitu. Nah, sudah tahu 87% orang beragama Islam di negara kita saat ini gitu dari data yang ada. Dan kaum intoleransi juga yang kita lihat terus meningkat dari tahun ke tahun gitu. Jadi kita memang harus lebih hati-hati ya, lebih hati-hati kan. Kita boleh tulus seperti merpati, tapi kita memang harus cerdik juga katanya seperti ular gitu. Jangan asal-asal. Jadi walaupun Injil memang tetap harus diberitakan, tapi ada cara-caranya gitu. Nah itu yang saya bersyukur sekali mengikuti kelas pelatihan ya, pemuritan. Dan tantangan lain juga kalau kita melayani pasien, apalagi kalau dia lagi banyak sekali yang dia galau dan dia curhat dan sebagainya gitu, yang kita tahu loh sebenarnya sekitar 70-80% saya lihat pasien di kamar praktek itu mereka lebih banyak kesakit rohaninya sih gitu ya, dibanding dia yang memang kena kuman, kena tifus, kena DB, demam berdarah, kena sakit macam-macam, cancer dan sebagainya gitu. Tetapi um, lebih banyak orang datang atau sakitnya diperberat oleh karena
rohanianya juga sakit. Jadi kemarahannya, eh, kesulitan mengampuni, dendamnya gitu ya, dan kepahitan, keterluka batinnya dia, keterlukaannya dia, sakit hati dan sebagainya, itu kita tahu sih memang dalam keadaan-keadaan stres, depresi, frustrasi dan sebagainya, itu hormon-hormon yang bekerja di dia punya tubuh itu menjadi sangat tidak harmonis ya, dan itu akan sangat mengeluarkan lebih banyak hormon-hormon yang negatif gitu, yang adrenalin kebanyakan lah ya, ya, seperti itu ya, dan itu bisa merusak sel-sel di tubuh sehingga um, apa namanya bisa menjadi banyak sakit penyakit yang muncul gitu. Beda sekali sih kalau dia hatinya lapang, hatinya mengampuni, hatinya nggak simpan amarah lama-lama gitu ya. Itu biasanya ya benar sih, firman Tuhan juga mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu kan. Manjur. Nah, itu benar-benar menyembuhkan gitu, nggak perlu tuh obat dari dokter gitu. Sering dengan kita komunikasi, dengan kita konseling aja, eh, pasien itu tiba-tiba, dok aku nggak usah dikasih resep ya, aku udah sembuh, udah enak kok gitu ya, dan dia pulang. Ya sudah, nggak apa-apa juga gitu kan. um, nah Oh, cuma tantangannya adalah, kalau ada pasien banyak di luar, kita jadi kelamaan dong di dalam gitu. Nanti pasien yang lain marah gitu. Lama amat sih gini gitu ya. Tapi akhirnya kadang mereka komplain di depan di bagian pendaftaran. Ini dokter lama banget sih saya. Si bagian pendaftaran, nanti ibu juga lama katanya gitu ya kan. bagus banget jawabannya. Dan ternyata kejadian itu suka begitu gitu jadinya, dan akhirnya waktu ibu yang komplain tadi keluar, yang pasien lain, ibu ternyata ibu lebih lama dari yang tadi loh katanya gitu. Tantangan gitu ya. Dan kemudian tantangan juga yang jadi berat kalau seorang dokter menjadi idola pasiennya gitu, karena nanti ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari pasien bahwa dia selalu harus sembuh Ya, sama si dokter ini, padahal nggak selalu akan sembuh juga sih gitu kan, tergantung sakitnya seperti apa gitu. ya, Dan kemudian eh, ya dokter itu biasanya berurusan dengan nyawa manusia. Jadi dokter itu suka dituntut untuk tidak boleh melakukan kesalahan sama sekali. Itu sebabnya ada prosedur persetujuan informed consent gitu ya, dalam setiap tindakan yang berisiko seperti itu. Kita nyuntik aja harus sekarang minta tanda tangan pasien gitu, bahwa dia minta disuntik. Ada kan pasien yang begini, dok saya nggak sembuh loh kalau cuma minum obat, kalau cuma minum pil gitu ya. Saya ya, harus disuntik. Nah dokter sekarang um, lumayan agak takut sih suka nyuntik-nyuntik gitu, karena ada orang yang nggak tahan bahan dari obat sehingga bisa timbul reaksi alergik dan sebagainya. Bisa ringan sampai berat banget, bahkan bisa meninggal kan. Jadi kita mesti minta dia tanda tangan gitu bahwa dia setuju untuk disuntik. Ini kalau cuma di ruang praktek pribadi ya. Kalau di rumah sakit kan ada tindakan-tindakan lebih lagi gitu. Ada operasi, ada sebagainya, harus tanda tangan gitu bahwa dia setuju dilakukan itu, supaya dengan penjelasan yang harus sangat jelas, hmm, eh, nanti kalau ada resiko apa-apa dia nggak bisa nuntut gitu loh, ya, karena juga sudah ada tanda tangannya dia untuk setuju. Karena nanti dokter juga jelasin kalau dilakukan tindakan ini ada kemungkinan bisa bagus begini atau ada kemungkinan bisa jelek begini dan sebagainya gitu ya. ya. Kemudian Ya, saya ada pertanyaan nih dok, kayak kan ya banyak orang, kayak tadi dokter bilang, orang tuh terlalu berharap kepada dokter bahwa dokter harus
menyembuhkan mereka. Gimana caranya, Dok ya? Ini pertama pasti banyak di sini teman-teman di sini ataupun mendengarkan nantinya takut sama dokter. Jujur, banyak kan ladies kan yang takut sama dokter. Kita takut karena aduh takut diagnosa. Tapi di waktu bersama kita juga berdoa biar ketemu dokter yang baik, yang tepat. Tadi saya senang banget dengan Dokter Stefani bilang bahwa Dokter Stefani nggak cuma mencoba untuk menyembuhkannya, tapi juga mendengarkan apa sih masalah di balik sakitnya ini. Karena kan ada sakit jasmani, ada sakit rohani gitu. Yang sakit rohani itu yang seringkali harus diberesin juga gitu. Ya, Berarti semua orang perlu konseling ya, Dok ya. Maksudnya iya, diberesin dengan bukan cuma dengan obat-obatan, tapi juga mungkin kayak sakit rohani. konseling, habis itu kita berdoa dengan dia, dan Iya, kalau hatinya terbuka sekali dan dia menyesal untuk segala sesuatu, kita tuntun dia minta pengampunan dan habis itu ya. terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jadi Jadi ini pelayanan sekalian ya. penginjilan terjadi di situ seperti itu. Iya sih dok, soalnya banyak orang selalu berharap pada manusia, tapi kan manusia terbatas, dokter terbatas, Ya, semua terbatas. Gimana ya caranya kita dok dalam pekerjaan kita, kalau ada orang minta tolong kepada kita, gimana caranya kita untuk membawa mereka kepada dokter yang ajaib yang di surga, tabib yang ajaib itu Tuhan kita, ya, physician, atau Tuhan yang bisa menyembuhkan. Gimana caranya ya biar kita bisa membawa orang untuk mencari kepada sumbernya. Kan kita ya, cuma perantara ya dok ya, dokter adalah perantara, saya perantara, semua perantara di sini. Tapi gimana betul. caranya biar orang berbicara langsung kepada surga gitu, kepada Tuhan. Itu pas lagi praktek di kedokteran gitu, pas lagi dokter lagi praktek, gimana caranya untuk mereka menambahkan iman mereka, dok, Ya, agar mereka percaya kepada yang datang apalagi dengan segala agama ya, bukan cuma Tuhan. agama Kristen atau agama Katolik yang datang gitu. Eh, eh, Khususnya di lingkungan saya ya, ya Muslim sih yang paling banyak gitu. Nah, kadang mereka datang baru pulang dari Mekah gitu misalnya, masih dengan bajunya yang semua itu, dan terbatuk-batuk luar biasa karena kena angin apa di sana, debu dan sebagainya gitu, dan batuknya dia udah seminggu di Jakarta kok nggak sembuh-sembuh dan sebagainya kayak begitu. Nah, saya sebelum praktek pasti, karena saya udah jadi anak Tuhan, pasti saya bawakan dulu praktek saya kepada Tuhan, dan saya selalu percaya kalau ada pasien yang datang, itu pasien itu udah ngelewatin berapa banyak rumah sakit, berapa banyak klinik, berapa banyak praktek pribadi dokter yang lain gitu, tapi kok dia bisa sampai di hadapan saya, itu pasti Tuhan yang pimpin. Itu langsung ada di dalam hati dan pikiran saya gitu ya. Ini Tuhan yang pimpin dia ke sini. Maka saya harus minta pencerahan dari Roh Kudus. Bagaimana saya nanganin dia gitu. Dan kadang sementara begitu, jadi lagi periksa-periksa, misalnya si ibunya langsung, dok saya ini sakit hati banget loh. Saya pulang di sini ya, saya titip rumah saya waktu saya ke Mekah, saya titip dia ke saudara saya, ternyata uang dipakai buat apa, bukan buat ini, ternyata rumah berantakan, ternyata ini itu dan sebagainya, complaining. Saya sakit hati banget, sekarang saya marah banget. Akhirnya kayak Roh Kudus pimpin kan, uh, ibu, memang kalau kita berharap kepada manusia akan mengecewakan, kita harus berharap kepada Tuhan gitu ya. Dan ibu kan baru pulang ya dari ibadah rohani di Mekah sana gitu. um, uh, Ibu harus punya hati yang lapang untuk bisa mengampuni, misalnya begitu dulu sih jalannya gitu ya. Enggak, susah sekali, susah, saya sulit untuk ngampuni, nggak bisa gitu. Terus saya bilang ini, iya, kalau saya diajar sama Tuhan Yesus harus mengampuni, karena saya juga sudah diampuni, saya hutang pengampunan juga loh sama Tuhan gitu. Jadi eh, dosa orang atau kesalahan orang jangan ditahan-tahan, ajak dia ngomong baik-baik, bilang kekecewaan Anda apa kepada dia dan bagaimana harus diberesin, diperbaiki. Nah terus oh gitu ya dok. Iya, kalau enggak ibu akan sakitnya lebih lama loh. Dan nggak enak loh sakit gitu, karena sakitnya dimarahi. Saya bilang gitu, itu
batuk nggak ada masalah, tapi sakit marahnya itu jelek. Oh gitu ya. Iya. Em, kalau Tuhan Yesus sih mengajar begini, akhirnya saya mulai masuk ke Tuhan Yesus gitu ya, dan Tuhan Yesus juga mengasihi ibu dan dia punya rencana yang begitu indah buat ibu dan buat keluarga ibu gitu. Bahkan dia ingin berada di dalam hidup ibu gitu ya. Jadi ada aja jalan yang nanti Tuhan kasih gitu, dan nanti saya tanya apakah ibu mau saya berdoa untuk ibu. Kalau dia nolak ya kita nggak usah paksa. Kita bilang terima kasih aja dia tadi sudah mau dengar, saya lanjutkan pemeriksaan dan sebagainya. Tapi umumnya baru saya tahu orang itu punya kekosongan loh di dalam hatinya, dan Hmm. dia sungguh-sungguh nggak tahu bagaimana, makanya dia jadi gampang marah, benci, sakit hati dan sebagainya, pengen balas dendam, pengen maki-maki orang gitu ya. Itu karena ada sesuatu yang kosong di dalam hati dia yang nggak keisi dengan yang seharusnya. Dan ternyata waktu dia terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, di situ dia plong, di situ dia berasa, ya ampun Tuhan, baru sadar aku ini orang yang berdosa, dan bersyukur dan sangat bersyukur karena Tuhan mengampuni dia dan melepaskan dia dari kematian kekal gitu. Jadi baru dia tahu bersyukur yang sejati gitu kan. Baru dia bisa meninggikan nama Tuhan. Baru dia doanya nggak asal-asal kepada Tuhan gitu, cuma sekedarnya banget gitu, tapi nyambung, ada relasi ya, ada hubungan dengan Tuhan, sehingga apa yang diomongin sungguh-sungguh dari dasar hati yang bersih. Seperti itu, Tracy. Ya, aduh, bagus banget sih dok. Maksudnya bahwa kita tuh dalam pekerjaan kita, kita akan berhadapan dengan banyak orang yang mereka tuh mengalami kekosongan dalam hati, sehingga reaksi mereka pun juga tidak mencerminkan pengajaran Tuhan. Kalau mereka orang percaya maupun orang nggak percaya, berarti dalam dalam bekerjaan kita ya dok ya, kita tetap bisa melayani orang dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita anak Tuhan di dunia yang kita harus terus-menerus siap sedia untuk melayani sesama kita. Siapapun mereka, semua orang butuh siraman rohani. Kita minta Roh Kudus pimpin, ladies, agar pas kata-katanya kepada orang yang tepat untuk kemuliaan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan jangan merasa bahwa kan nggak ada hubungannya. Saya di accounting sama Mm-mm. sama Tuhan, saya dalam kedokteran sama Tuhan. Semua pekerjaan ada hubungannya. Semua pekerjaan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dok, satu hal lagi yang saya bersyukur ya, dokter bukan cuma dokter melayani pasien, membantu mereka secara spiritual juga agar sakit rohani mereka sembuh, sakit jasmani mereka sembuh, dan mereka kenal Tuhan Yesus. Tapi dokter juga mempunyai gerakan pro kehidupan, pro life movement di Indonesia, di mana dokter begitu bermurah hati, penuh kebaikan untuk melindungi ibu dan anak dalam rahim sang ibu. Dan ini penting banget zaman sekarang di mana banyak orang punya argumentasi kapan kehidupan dimulai. Ada yang bilang Ya, kehidupan dimulai setelah dilahirkan, ada yang bilang saat di rahim pun kehidupan telah dimulai dan sebagainya. Tapi menolong orang kan nggak selalu dengan uang. Tapi melindungi hak orang untuk hidup itu adalah salah satu bentuk kebaikan yang kita bisa berikan kepada dunia. Nah, dok, ya, bagaimana dokter? Kenapa dokter mau memulai sebuah movement yang sangat sulit ini? Dan ya. apa yang kita bisa pelajari sebagai wanita untuk membantu juga menyuarakan satu movement yang sangat penting ini? Boleh ceritakan lebih panjang lagi dok tentang movement ini? Ya, saya setuju sekali ya, kalau kita murah hati itu bukan selalu berarti uang gitu ya, uang dan uang gitu, bukan. Jadi orang murah hati bisa juga dengan memperlihatkan berapa banyak waktu, tenaga, atau energi kita, pikiran kita, kepedulian kita, perasaan-perasaan kita yang tulus, yang kita ingin bagikan dengan orang lain juga gitu. Setiap pribadi kita pasti punya panggilan masing-masing ya yang Tuhan berikan, sehingga kita tahu pada bagian apa kita harus peduli dan bertindak gitu. Yang Tuhan berikan kita untuk saya secara khusus, waktu saya bilang Tuhan tolong pertajam
pertajam pelayanan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan gitu di dunia ini. Ternyata Tuhan menuntun saya pada pelatihan pemuritan dan kemudian pada Pro-Life Indonesia, juga pada premarital class. Jadi mempersiapkan pengantin-pengantin, calon-calon pengantin supaya secara medisnya gimana, secara jangan bikin aborsi nanti dan sebagainya gitu ya. Itu yang buat saya gitu, itu panggilan buat saya dan suara itu keras sekali buat saya harus berbicara dan harus berdiri dan bersuara yang keras di tengah-tengah kebisuan bayi-bayi yang akan dibunuh dalam kandungan gitu, dalam kandungan ibunya. Dan ini sudah saya kerjakan sejak tahun 2002. Tapi waktu itu masih sendiri, nanti lama-lama ketemu beberapa teman dokter dan setuju, dan kita jadi berdua, bertiga, berempat, kayak begitu ya. Kenapa kita jadi begitu care dengan masalah bayi di dalam kandungan gitu, jangan dibunuh, jangan diaborsi gitu. Itu karena kita harus mengerti bahwa sejak terjadi pembuahan, artinya sejak sperma dan ovum ketemu gitu, maka di sana ada kehidupan, di sana terjadi konsepsi atau pembuahan, dan dan pembuahan itu atau konsepsi itu udah manusia gitu. Sekecil apapun, baru umur 1 menit pun dia itu manusia gitu. Yang kita tidak boleh menghancurkan kehidupan dia. Kita harus menghargai dia sebagai manusia juga gitu kan. Makanya saya itu sedih sekali kalau lagi praktek gitu, tiba-tiba ada perempuan datang atau sama pasangannya yang belum menikah gitu, terus minta, dok, ini saya terlambat haid loh, minta dong obatnya buat saya, boleh gugurin. Itu bicaranya nggak pakai perasaan, nggak pakai hati sama sekali gitu. Dia pikir itu cuma segitunya dan membunuh. Nah di situ itu juga saya akan injili dia ya. Saya akan kasih tahu bahwa bukan begitu yang harus dia bersikap gitu. Jangan dia sudah berdosa, sudah berzina, kemudian dia melakukan dosa yang lebih besar lagi gitu dengan membunuh gitu ya. Itu dia mesti menyadari. Kalau dia akhirnya nggak mau dengar saya dan pergi gitu ya, saya juga nggak apa-apa. Karena saya tidak mau terlibat dengan apa yang dia kerjakan berdosa, dan saya diajak untuk lebih berdosa lagi di hadapan Tuhan. Saya tugasnya adalah memberikan penjelasan gitu. Karena kita mesti sadar ya, kehidupan manusia itu harus benar-benar dihormati dan dilindungi secara absolut. Jadi sejak saat pembuahannya. Jadi sudah sejak saat pertama keberadaan dia sebagai manusia, satu makhluk manusia itu benar-benar harus kita hargai kehidupannya, eh, karena dia itu sudah punya hak-hak pribadi, dan dia diantaranya hak atas kehidupan dari makhluk yang tidak bersalah ya, yang tidak dapat diganggu gugat, nggak pernah dibenarkan secara moral, akan mengakibatkan kematian secara yang orang lain pengen asal-asal supaya dimatiin aja, itu nggak boleh. Bahkan kalau dibilang begini, oh dok, tapi kalau dilanjutkan kehamilannya, ini mengancam nyawa si ibu. Nah, itu kita mesti bergumul di hadapan Tuhan, karena ada aja cara Tuhan untuk membuat bayi itu bagaimana. Bukan kita yang nentuin dan main sebagai Tuhan, oh ibunya harus selamat, bayinya harus kita bunuh ya, gitu ya. Nggak kayak gitu juga kan. Jadi bukan semua tindakan yang menurut kita baik boleh menghalalkan segala cara, nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi kita juga harus punya pikiran begini, oh ini ada masalah. Masalah ini kalau secara medis kadang juga bisa salah sih. Secara medis dilanjutkan akan mengancam nyawa si ibu dan ibu bisa meninggal, misalnya begitu.
Jadi bagaimana nih Tuhan kita mesti kerjakannya seperti apa? Nah, em, yang harus di hati kita adalah bukan langsung begini loh, bukan langsung oh iya aborsin aja, matiin aja dia supaya ibunya hidup karena masih punya suami, masih punya anak tiga, terus diurus. Bukan kayak gitu gitu. Eh, itu jahat banget. Tapi bagaimana kita berpikir untuk menolong dua-duanya. Mm-mm. Jadi yang ada dalam hati harus begini. Satu tim ini harus menolong dua-duanya. Baik si bayi harus ditolong, begitu juga si ibu. Nanti kalau dari hasil pertolongan itu ternyata salah satunya meninggal, atau dua-duanya meninggal, atau justru dua, umumnya kebanyakan yang saya saksikan justru dua-duanya hidup loh. Ya, Gitu ya. Jadi itu kejadian yang begitu itu cuma 0,1% sebenarnya. ya, Gitu. Dan akhirnya nanti Tuhan yang berdaulat. Dia yang tahu. Kita hanya bertugas melakukan penanganan yang sebaik mungkin untuk dua-duanya. Jadi jangan ada perkataan bahwa yang satu dibunuh yang supaya satu ini hidup, gitu ya. Nggak begitu gitu. Karena kita harus sadar Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat jauh ke dalam hati kita, yang meneliti batin kita, gitu ya, dan dia tahu oh mereka ini mau memberikan pertolongan kepada dua-duanya. Tapi misalnya Tuhan tetap mau panggil si bayinya pulang, ya itu kedaulatan Tuhan. ya. Atau dua-duanya tetap hidup, itu kedaulatan Tuhan. Seperti itu. Saya pikir ya begitulah kita jangan asal-asal tiba-tiba ya aborsi aja gitu ya. Iya Nggak sih, Dok. bisa. Karena di luar sana tuh orang mempermudah dengan bilang kalau nggak suka nggak usah. Itu kan tubuh Ya, hakmu dan sebagainya. Padahal ya, ya, ini adalah titipan Tuhan lalu kita secara sekalipun proses pembuatannya tidak berkenan, tapi ya, anak itu berhak untuk hidup. Anak itu bukan menarik ya dok ya, karena dalam dalam hukum pengadilan hukum saat seorang narapidana yang narapidana sedang hamil, seandainya narapidana menerima hukuman mati, saat beliau ya, sedang hamil tidak akan dieksekusi langsung karena ada dua hidup, ada dua pribadi dalam satu tubuh. Jadi bayi itu dinilai sebagai pribadi lain tuh, ya, satu pribadi gitu. Jadi itu nggak bisa dibunuh ibunya gitu. Kalau dia kena hukum mati gitu contohnya. Artinya secara hukum pun juga menilai bahwa ibu hamil anaknya itu adalah satu pribadi lain yang ya, menumpang cuma sementara sampai dia bisa terlahir gitu. Jadi I think ya, it's important untuk kita semua untuk menghargai karya Tuhan, yaitu ciptaan Tuhan melalui kelahiran si anak ini tersebut gitu. ya, Tanpa mencari alasan, tanpa kayak tadi dokter bilang udah berdosa satu yaitu berzina sebelum menikah, sekarang malah membunuh. Itu kan suatu hal yang ya, dua kali dosa gitu. Saya usul dosa dosa. ya. Tapi yang saya suka ya dok ya, saya pernah dengar penjelasan bahwa eh, ini dari pendeta saya, dia bilang begini. Dia bilang, Bapak Rohani saya dulu namanya Ravi Zacharias, dia bilang begini bahwa Oh iya, saya tahu. ya, dia bilang begini, banyak orang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih banyak penyakit kanker? Kenapa sih banyak penyakit-penyakit di dunia ini? Kenapa banyak kejahatan? Kenapa banyak ketidakadilan? Kenapa banyak kemiskinan? Semua diprotes. Tuhan Iya, bilang, kapan Tuhan akan memberikan penolong gitu? Nah, Tuhan bilang, saya selalu mengirimkan penolong, tapi kamu iya. selalu bunuhnya dalam rahim ibu mereka. Jadi kita minta siapa tahu orang-orang yang harusnya lahir itu, yang kita aborsi, yang jutaan orang kita aborsi tiap tahunnya, itulah yang Tuhan kirim untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kanker, untuk menegak keadilan, untuk jadi polisi yang baik, untuk menjadi dokter yang Betul. bijaksana dan sebagainya. Tapi kita sendiri yang tidak mengizinkan mereka untuk hidup gitu. Jadi itu Ya, menarik banget ya dok ya, karena ada dua orang dari banyak sekali tokoh yang ibu mereka nggak siap punya anak. Steve Jobs, penemu ya, Macintosh bisa. Apple, sama Ronaldo, pemain bola. Ibu Ya, mereka nggak siap, tapi ibu mereka nggak aborsi mereka, mengizinkan mereka hidup ya, dan lihat hidup mereka sekarang. Kalau ibunya ya, Steve Jobs, ibunya nggak bisa ngurus anak, dia kasih ke keluarga yang nggak punya anak, diadopsi. ya. Kalau Ronaldo, Itu ibunya solusi, itu solusi, solusi itu. ibunya single mom,
dia ngurus anaknya sampai jadi orang hebat sekarang, yang mengasihi ibunya dan sebagainya. Jadi ini cuma dua contoh loh dari banyak sekali kisah-kisah indah. Jadi jangan kita menjadi penghalang untuk anak tersebut tumbuh dan besar di dunia dan membawa perubahan bagi dunia. Iya, So, betul. Betul ya, sekali. mungkin saya juga pengen menyampaikan teman-teman kalau kenal seseorang yang pernah aborsi. Saya kemarin Hmm. bicara sama teman saya yang aborsi. Dan dia bilang dia merasa bersalah sekali. Ada penyesalan karena dia sekarang udah usianya udah menjelang 50 dan belum menikah dan nggak bisa punya anak. Nggak bisa karena nggak punya suami dan emang dikondisikan udah nggak bisa punya anak gitu. Dia menyesal di usia 20-nya dia mengaborsi anak tersebut. Betul. Dan penyesalan itu datang kemudian kali ya. Ada juga yang bilang nggak nyesel, nggak nyesel, biarin, biarin aja gitu. Mungkin penolakan ya, maksudnya kayak denial gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin kita bisa kasih tahu ke perempuan-perempuan di sini, kalau Anda pernah mengalami aborsi, oh satu lagi kejadian, pandemi kemarin teman saya, anaknya udah beberapa, udah cukup banyak. Orang berada ya, ini bukan orang susah secara ekonomi. Ya, Tiba-tiba karena pandemik, mereka kebobolan dok, mereka hamil lagi anak keempat atau kelima saya lupa. Suaminya bilang nggak mau, saya nggak mau, nggak tahu ya, nggak peduli, pokoknya harus aborsi, nggak mau. Tapi istri pingin banget punya anak ini karena anak yang lain udah gede-gede, semua udah di luar negeri. ya, Akhirnya istri nurut sama suaminya. Dok, bagus. udah 3 tahun berlalu ya. Setiap malam dia nightmare, dok. Mimpi Iya, ketakutan karena dia nyesel sekali. Dia ekonomi betul. nggak bermasalah, fisik masih bisa walaupun dia udah usia, tapi masih kuat gitu. Cuma gara-gara pressure dari suami. Lagi pula suami juga akan lucu kalau anaknya itu lahir ya dan sebagainya. Mungkin Iya, nggak kesepian karena semuanya udah di luar negeri. Mungkin ada bayi kecil ini membawa satu sukacita yang tersendiri itu pemberi dari hmm, Tuhan. Tapi dia menyesal sampai hari ini dan dia bilang setiap malam tuh mimpi buruk, mimpi kayak dia membunuh. ya. Dia tahu dia membunuh, walau dia merasa bersalah benar-benar. Nah, ini yang kita harus coba sampaikan kepada wanita di sini. Saya nggak tahu kalau Anda pernah mengalami aborsi atau Anda kenal seseorang yang pernah mengalami aborsi. Ada rasa bersalah yang kita bisa terima atau kita bisa tolak. Kayak enggak merasa bersalah, enggak, biarin aja, biarin nggak orang siap, nggak punya suami, nggak mau, malu, malu, malu dan sebagainya. We don't know what happened in their life. Tapi kita harus meminta mereka untuk minta pengampunan dari Tuhan. Betul. This trauma, this sin, dosa ini akan menghantui kita seumur Seumur hidup. hidup. Dan Hmm. apalagi wanita lebih perasa. Mungkin kita mencoba untuk menyingkirkan, menumpuknya atau menyimpannya di ruang relung hati terdalam. Tapi satu hari kita bisa depresi karena ini. Kita bisa terpuruk karena ini. Jadi kita minta kepada Tuhan pengampunan dan jangan pernah melakukan lagi. Jadi saya berharap kalau Anda kenal seseorang, berdoa dengan dia. Kita doa yuk, minta pengampunan. Kalau dia mau, harus dari dianya. Untuk sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan. Dan mulailah hidup kudus dan benar. Dan izinkan Itu apa saya alamin kemarin, kemarin sih. Jadi eh, em, kemarin ada teman eh, bekas SMA, sebenarnya dia adik kelas, tapi mereka dekat dengan saya sejak di SMA gitu ya. Dan dia bilang, Steve, ayo kita ketemuan dong. Akhirnya kita ketemu di Mall Kokas ya di Jakarta. Terus udah ngobrol, senang banget segala macam. Ternyata dia udah jadi anak Tuhan gitu. Dia udah jadi anak Tuhan beberapa tahun belakangan ini. Dia sebenarnya kawin sama Muslim gitu. Sempat naik haji dan sebagainya lah begitu. Dan anaknya dua masih Muslim sampai sekarang dan nikah sama Muslim juga gitu ya. Jadi dan di situ dia aduh aku itu berdosa sekali begini begitu begitu segala macam. Dan akhirnya waktu udah dan dia selalu suka sekali, aduh saya itu sekarang lagi merenungkan Mazmur 139. Terus saya bilang, oh saya suka bawa itu Mazmur 139 ayat 10, 11, kalau nggak salah ya 11, 12, itu dia bagaimana Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Saya ngomong begitu, terus dia diam. Terus saya bilang begini, terus kamu tahu sayang ya, begitu banyak orang malah kita baca ini kan Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita gitu loh. Ajaib banget gitu. Kejadian kita itu begitu dahsyat dan ajaib.
Tapi banyak orang menghancurkan tenunan Tuhan itu, membunuh dia dan hancur gitu. Terus dia terdiam, terus dia bilang, aduh, itu aku. Dia bilang gitu, aduh, itu kali ya, sampai kita harus ketemu hari ini ya. Katanya gitu ya, itu aku. Terus dia bilang, maksudnya apa? Saya bilang gitu, maksudnya gimana? Itu aku. Dulu aku bikin aborsi, tapi itu udah lama banget. Dia bilang gitu. Aku bikin, ya saya masih pacaran terus keterusan, terus habis itu saya aborsiin. Dan saya, aduh, tapi kok yang saya pikir selalu hanya ajaibnya Tuhan menenun saya dalam kandungan saya. Gak pikir kalau saya menghancurkan itu kehidupan. Aduh, gimana saya bisa bebas dari dosa membunuh ini? Akhirnya kita berdoa minta pengampunan Tuhan. Jadi baru dia bilang gini, ya ampun, aku lagi mau diminta jadi MC 2 hari lagi untuk pimpin kebaktian rohani, apa gitu-gitu gitulah, tapi via Zoom. Tapi rupanya Tuhan mau aku dibersihkan, dia bilang begitu. Jadi ternyata Tuhan hantar untuk kita ketemu. Ternyata kenapa sih saya mesti ngomong tadi itu 139 katanya gitu kan Mazmur. Dan kenapa sih saya dijelasin tentang masalah itu katanya gitu. Ternyata Roh Kudus bekerja supaya sebelum dia akan melayani Tuhan, dia itu benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kita ngeri banget. Indonesia ini per tahunnya ada 2 sampai 3 juta bayi dalam kandungan perempuan yang dimatikan dengan sadis. Horor banget ya. Sadis banget, jahat banget. Di dunia sih, kalau di dunia itu sekitar sekarang ini yang tadinya sekitar 45 sampai 60, sekarang sekitar 75 juta bayi yang setiap tahun dimatikan di dalam kandungan ibunya dengan sengaja. Itu apa nggak sedih, apa nggak mau nangis kita gitu loh. Itu kehidupan yang dihabisin dengan begitu sadisnya gitu ya. Nah, kita mesti banyak-banyak berdoa untuk masalah-masalah ini supaya angka aborsi itu boleh diturunkan atau bahkan ditiadakan gitu. Jangan lagi ada orang mau membunuh orang yang nggak bisa membela dirinya sendiri di dalam kandungan ibunya. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa bicara, dia juga nggak minta supaya dia ada, supaya dia dilahirkan, dia nggak minta. Tetapi kenapa dia harus dihancurkan seperti itu gitu? Itu sadis loh. Saya bisa satu waktu Tracy kalau misalnya dikasih kesempatan lagi, saya kasih lihat bagaimana metode dilakukan aborsi yang begitu jahat itu. Ngerinya, gimana sih bayi yang hidup di dalam itu lari kemana, tapi bagaimana alat-alat itu terus menuju ke dia dan dia ditusuk, dia dijepit, kepalanya dipecahkan gitu ya. Semua itu dan bagaimana dia kesakitan luar biasa itu bisa saya tunjukin semuanya gitu supaya Dok, orang kita lebih harus, serius. ya, tahun depan, Dok, tema kita, jangan bocorin tema ya, tapi Oh iya berhubungan iya dengan bayi-bayi yang kita harus pertahankan. Jadi tahun depan kita akan fokus, boleh deh iklan deh, kita akan fokus kepada ibu dan anak tahun depan. iya iya Jadi ibu rohani pun termasuk ya, karena iya saya Vina belum punya anak, jadi kita pun harus menjadi iya pelindung bagi setiap anak-anak di sekitar kita. So tahun depan itu fokusnya lah di MIL, Dok. Jadi kita akan kerjasama, Dok, for sure. We need to bring this to awareness, kita bawa ini kepada atas, kepada pengertian bagi banyak orang apa yang terjadi. Tadi dokter bilang bahwa ada sekitar 75 juta orang bayi diaborsi setiap tahunnya di dunia. Dok, itu iya kalau itu kan secara lebih negara ya, banyak Dok. ya Dok, itu secara daripada negara tahu nggak seperti apa, Dok? Ini saya lagi nyari, saya lagi buka data uh, jumlah penduduk di dunia. Indonesia kan jumlah penduduknya adalah 480 juta 270, lah. ya. Kalau di datanya Wikipedia ini dibilang 274 juta sekian sekian sekian. Hmm, Dok, kalau kita ngomong 75 juta bayi, itu sama dengan seluruh bangsa Thailand. Bangsa Thailand itu dimatikan
Dimatikan. dimatikan. 70 juta jumlah bangsa Thailand di Thailand sekarang ini. Sorry, Hmm, maaf dok, ini 1 Juli 2017, jadi lebih banyak lagi sekarang ya. Tapi hmm, 5 years ago, 5 tahun lalu, jumlah penduduk Thailand adalah 70 jutaan. ya, Ini artinya, anggap aja kalau kita membunuh satu bangsa, yaitu satu bangsa, bangsa Thailand, itu hmm, jumlah bayi yang dibunuh tiap tahunnya. Sehingga ya, semoga kita bisa menyuarakan ya dok ya. Dok, kita ya, waktu sangat terbatas. Ada pertanyaan penting sekali sih dok, tapi mungkin tadi udah terjawab sedikit ya, bahwa bagaimana saran dokter bila ada seorang bayi mengalami ketidaknormalan. Jadi kan sekarang kemajuan dokter membawa, mungkin boleh secara singkat ya dok ya, sebelum kita tutup pada siang hari ini. Uh, kan dokter sekarang udah bisa melihat kondisi bayi dalam rahim melalui mesin USG maupun mesin yang jauh lebih yang lebih teknologinya lebih canggih gitu ya dok ya. Kalau dokter kandungan menemukan kelainan dari bayi, apakah boleh dokter itu menyarankan untuk digugurkan? Atau kita sendiri nggak mau bayi cacat gitu, kita nggak mau bayi ini oh bayinya Down syndrome atau bayinya cacat yang lain, cacat jantung atau oke, terlihat cacat melalui alat tersebut. Uh, ya, itu dok, saya boleh nggak ngasih kesaksian singkat banget? Jadi dokter boleh, teman Ravi Sakaraya pernah mengalami sama hal gini dok. Jadi dokternya bilang bahwa anak ini Down syndrome sama cacat. ya, Gimana? Terus mereka mereka masih baru 4 bulan dok, 3,5 bulan, 4 bulan. Mereka bilang nggak mau aborsi, mereka orang cinta Tuhan, anak Tuhan banget. Mereka berdoa setiap hari, Tuhan, Engkau titipkan kepada kami anak ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, anak ini sehat, anak ini tumbuh sempurna, sehat. Pokoknya mereka doakan dengan iman, percaya. Anaknya lahir ya dok ya, sempurna, nggak cacat sama sekali, dan cerdasnya di atas rata-rata. Terus hmm, mereka bilang, untung, harusnya merinding sih. hmm, Untuk mereka percaya kepada merinding, Tuhan untuk memulihkan si anak ini lebih dari percaya kepada teknologi. ya, Tuhan bisa ubahkan gitu. Tapi ini one case. Another case ada teman-teman kami Rahayu Saraswati, teman kita juga di Pro Life. Dia juga anaknya yang kedua Down syndrome. Dan dokter bilang ini nggak mau, maksudnya bisa loh. Kalau emang nggak mau nggak apa-apa gitu. Dia bilang enggak dok. Kalau Tuhan izinkan anak ini kuat bertahan di rahim saya sampai saya harus melahirkan dia, artinya Tuhan mau dia hidup di dunia ini. Dan dia yes, pasti punya rencana besar untuk kehidupannya dia. Namanya ya, Wira anaknya. Anda bisa lihat di Instagramnya dia. Dan akhirnya anak itu ya dok ya membawa sukacita bagi keluarga besar mereka. Anaknya luar biasa, cerita, lucu, menyenangkan, sekalipun Down syndrome tapi pinter. Jadi, ya. jadi inilah dua contoh yang saya kagumi. Tapi dok, gimana secara medis? Apakah orang tua bisa minta dokter mengguguri karena anak ini sakit, apa anaknya cacat di dalam rahim seorang ibunya? Baik. Sekarang kalau bayinya cacat di dalam rahim dan dia akan mati misalnya, ataupun dia akan hidup selama 2 tahun atau 3 tahun. Terus kenapa kita tidak membiarkan saja dia mati secara natural gitu ya, secara dipanggil Tuhan pada waktunya? Kenapa kita harus mempercepat, mematikan dia? Kenapa? Kenapa? Itu coba kita tanya ke hati nurani kita. Kenapa? Mungkin kita malu karena nanti punya bayi cacat, apa kata orang kan? Kita selalu kan lebih ke apa kata orang daripada apa kata Tuhan kan? Nah, um, kalau saya pikir kita mesti rubah cara berpikir kita, mindset kita. Jadi biarkanlah secacat apapun dia, biarkan dia lahir, gitu ya. Jangan izinkan dokter untuk memutuskan nyawanya, gitu. Karena dokter itu bukan Tuhan, gitu ya. Biarlah semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan lah, gitu. Sehingga kita nggak nambah-nambah dosa, gitu ya. Um, Kadang ujian iman itu pun datang dengan kita diizinkan, walaupun mungkin ada kesalahan kita sampai bayi itu cacat gitu, apa kita minum obat apa, alkohol apa, ngerokok atau apalah nggak tahu ya, tapi jangan selalu akhirnya yang lain jadi kambing hitam harus menanggung eh, kejahatan kita itu gitu loh. Dan kemudian eh, kalaupun dia lahir cacat ya, ada banyak orang loh cari orang cacat, anak cacat untuk dia rawat sampai selesai hidupnya di dunia ini. Ya, Gitu ya. Tuhan sanggup. Atau kalau nggak ada, Tuhan sanggup memelihara. Banyak orang selalu bilang, aduh anak cacat nanti biayanya tinggi, nanti
sulit, nanti begini, nanti begitu, kayaknya kesusahan banget. Tapi yang saya saksikan, ada banyak yang saya saksikan, justru waktu orang itu tetap menerima kecacatan anaknya dan dia rawat, dia urus, banyak sekali berkat yang Tuhan kirim ke sana. Gitu ya. Ya, wow. Dok, Dokter Stephanie, ini cuma saya atau freeze emang? Freeze nggak? Kedengeran nggak, Dokter Stephanie? Sorry, saya punya. Memang freeze, Oh, memang freeze ya. freeze. Oke, oke, thank you. Dokter Stephanie, maaf, kita lagi freeze nih. Em, aduh, sayang sekali ya. Pas mau penutupan juga. Dokter Stephanie, oke, beliau, Dokter Stephanie, dok, Dokter Stephanie, oke, ladies, ini sangat dalam ya. Saya berharap kita semua menyadari bahwa seorang medis, seorang dokter, Tuhan bisa pakai secara dahsyat untuk kemuliaan Tuhan saat mereka hidup dalam Tuhan. Tak tahu panggilan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan, dan beliau pun juga mengubah cara melayani dengan bukan cuma menyembuhkan secara fisik, tapi juga menyembuhkan secara jiwa melalui secara rohani, melalui siraman firman Tuhan. Dr. Stefani akan bergabung sebentar lagi untuk menutup. Oke, ada bisa Dr. Stefani udah bisa balik? Dr. Stefani? Oke, dok. Sorry, tadi tiba-tiba Iya, tiba-tiba mati. freeze, dok. Iya, iya. Nggak apa, dok. Thank you so much, dok. Jadi poinnya yang berharga banget sih, dok, bahwa bagaimana firman Tuhan mengubah kehidupan Dr. Stefani sehingga pelayanan sebagai dokter pun menyentuh bukan cuma secara fisik menyembuhkan, tapi juga sakit rohani pun juga akhirnya kena siraman siraman firman Tuhan, siraman rohani gitu. Ya, Dok, thank you so much. Dok, boleh nggak kita karena waktu udah terbatas, ya. boleh nggak kasih kita kalau kita bicara tentang kebaikan, dok, generosity atau goodness, eh, apa yang dokter bisa bagikan kepada kami semua agar ladies di tempat ini semua bisa memberikan kebaikan bagi dunia, menikmati kebaikan Tuhan dan memberikan kebaikan bagi dunia. Mungkin kata terakhir dokter untuk kami semua. Ya, ya. em, Biarlah kita jangan pernah berhenti cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan pernah mundur daripada Dia. Banyak-banyak belajar firman Tuhan karena firman Tuhan itu akan menambah-nambah, membersihkan hidup kita dari segala yang jahat dan membuat hati kita semakin bersih, semakin tulus, semakin ingin melakukan hal yang baik bagi sesama kita dan supaya hidup kita lebih memuliakan Tuhan, gitu ya. Tetap berapi-api di dalam Tuhan, beritakan Injil, layani Dia, gitu. Hidup kita ini hanya sekali dan itu pun akan segera berlalu. Ya, hanya apa yang kita perbuat bagi Kristus nilainya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Wow, hiduplah untuk Tuhan, hiduplah untuk memberitakan ya kebenaran firman Tuhan. Jangan takut pada dunia, tapi takut pada Tuhan ya, dok ya. Thank you so much, dok. Kami bersyukur Iya, hari ini. karena menurut saya, Ya, Trace, ya, kebaikan apapun itu bisa hilang, tetapi kebaikan yang kekal itu adalah waktu dia menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita ya. membawa dia pada keselamatan kekal. Itu kebaikan yang luar biasa yang Tuhan taruh. Yes. Iya, amin. Kebaikan yang kekal ya dari Tuhan untuk Ya, kita dan kita amin. kepada Tuhan. Ya, thank you so much, Dr. Stephanie. Kami bersyukur untuk hari ini kesaksian maupun pengalaman dalam dunia medis, rohani membantu kami untuk bisa melihat kebaikan Tuhan dari kacamata yang berbeda. Terima kasih banyak, dok. Semoga Tuhan Terima memberkati kita, kasih. sekeluarga, dan Ya, pelayanan juga. Tahun depan kita ketemu lagi, dok, di Ladimi ya, dok ya. Kita akan membahas lebih ya. banyak lagi Terima tentang kasih untuk semua yang kehidupan. hadir. Terima kasih semuanya.
Jangan Senang kemana-mana dulu sekali. ya dok ya. Kita foto bersama ya dok ya habis ini Oh, ya. oke. Dalam doa, foto bersama ya dok ya. Oke, ladies, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Tangan-Mu terlampau indah mengubah hidup, dan campur tangan Tuhan begitu mengagumkan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa mendengarkan kesaksian dari Dokter Stefani. Tuhan, bagaimana Engkau bertemu dengan beliau secara pribadi di tahun 94 yang membawa beliau kepada pertobatan Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi. Menyadari bahwa siapa Engkau, apa tujuan hidup beliau, dan bagaimana beliau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berikan Dr. Stefani gereja untuk dia bertumbuh, tempat pemberitaan untuk dia bertambah-tambah lagi ilmu pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan pakai beliau secara dahsyat untuk menjadi bukan hanya untuk menyembuhkan sakit jasmani, tapi juga sakit rohani bagi pasien-pasien yang datang kepada beliau, kiriman dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan beliau benar-benar mencerminkan Tuhan yang mengubah hidup beliau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Dr. Stefani, untuk suami beliau dan anak perempuan beliau di Bali. Kiranya Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, lindungi mereka Tuhan. Biar di masa-masa sekarang Engkau pakai mereka secara dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Biar segala perkataan mereka, pemikiran mereka, kemana mereka melangkah, Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan akan dikenal lebih banyak lagi. Kepada orang-orang yang belum kenal Engkau secara pribadi pun akan tahu ada Tuhan Yesus di balik Dr. Stefani. Ada Tuhan Yesus yang memimpin Dr. Stefani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pro-life movement. Biarlah lebih banyak lagi orang-orang yang bergabung dan menyuarakan suara-suara bagi bayi-bayi yang tidak bisa bersuara. Agar mereka diizinkan untuk hidup dan membawa perubahan bagi dunia. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih untuk Dr. Stefani Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Yang siapapun yang mendengarkan saat ini maupun nanti di rekaman. Kami berdoa Tuhan, bila seandainya kami pernah melakukan dosa, perzinahan, kami minta pengampunan dari Tuhan. Bila seandainya kami pernah melakukan aborsi, kami minta pengampunan dari Tuhan. Bila seandainya kami pernah melakukan dosa abuse atau suka memukul atau menyiksa, dalam nama Yesus kami minta pengampunan. Setiap dosa-dosa kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami tidak mau sakit rohani. Kami tidak mau menyimpan kebencian. Kami tidak mau menyimpan kemarahan atau memakai ilmu-ilmu kebal dan sebagainya. Kami tidak mau Tuhan. Kami bertobat, kami menyesali, dan kami mau Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Dan menjadi Tuhan, Raja atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau memimpin hidup kami. Engkau yang akan memenuhi ruang hati kami. Dan biarlah kami juga mengalami apa yang Dr. Stefani alami. Mengetahui siapa Engkau lebih dalam lagi. Mengetahui kenapa kami diciptakan. Dan menikmati hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, urapi kami. Biarlah ke depannya kehidupan kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga kami bisa berbuat baik dimanapun kami berada tanpa hitung-menghitung. Karena kami menerima kebaikan Tuhan secara berkelimpahan, kami pun juga bisa menjadi penyalur kebaikan Tuhan secara berkelimpahan. Pakai kami semua Tuhan untuk bisa membagi kebaikan bagi dunia untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Terima kasih Engkau memenuhi ruang hati kami dengan sukacita berlimpah. Hati yang gembira adalah obat. Dan kami bersyukur Tuhan kalau tabib yang ajaib yang menyembuhkan kami dari segala macam bentuk luka dalam, luka luar, apapun bentuk luka dalam tubuh kami, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami sembuh. Dalam nama-Mu yang ajaib kami ucap syukur Tuhan. Biar hari ini kami akan melayani Engkau lebih-lebih lagi untuk satu penonton yang agung, yaitu Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, kami dengar kesaksian indah, kami ucap syukur kepada Engkau, dan segala yang terjadi dalam Ladimi hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.